Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrudin, nomor induk mahasiswa 1714100083. Saya dari kelas X C semester 6. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan, yaitu dengan 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip di 5C dan 7P itu sebenarnya banyak memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P, dan di dalam prinsip 7P lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas daripada 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C. Kredit dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, C yang pertama yaitu karakter. Apa sih karakter itu? Yaitu sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah atau calon debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup, gaya hidup, dan keadaan keluarga, hobi, serta sosial. Karakter ini diperlukan sebagai ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya dengan berbagai cara. C yang kedua yaitu capacity. Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Maka semakin banyak sumber pendapatan seseorang, akan semakin besar pula kemampuannya untuk membayar kredit. C yang ketiga yaitu capital. Biasanya, bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya, setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, kapital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Yang keempat adalah collateral. Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. C yang kelima adalah condition. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu, dan kalaupun jadi diberikan, sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang. Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan karakter dari 5C tadi. Yang kedua yaitu party. Apa itu party? Yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya. P yang ketiga adalah purpose. Apa itu purpose? Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuannya, pengambilan kredit dapat bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumtif, apakah untuk tujuan produktif, atau perdagangan. P yang keempat yaitu prospek. Prospek digunakan untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau malah sebaliknya rugi gitu. Atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah yang rugi. P yang kelima yaitu payment. P
Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari suatu sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik pula. Jika salah satu usahanya merugi, akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. P yang keenam yaitu profitability. Nah, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitability diukur dari periode ke periode. Apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank. P yang ketujuh yaitu protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Di samping penilaian dengan 5C dan 7P, ada juga yang disebut penilaian dengan studi kelayakan. Bagaimana sih penilaian studi kelayakan? Nah, yang pertama dengan aspek hukum. Berdasarkan aspek hukum. Studi kelayakan berdasarkan aspek hukum merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha, sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek suatu usaha dari nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian, aspek keuangan. Dilihat dari nilai aspek keuangan merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Kemudian, menggunakan aspek operasi atau aspek teknis merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. Yang kelima yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kemudian yang keenam, aspek ekonomi atau sosial merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. Kemudian ada juga aspek AMDAL. Apa itu aspek AMDAL? Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan. Nomor 2. Kholiso ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak sebesar 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kholiso selama jangka waktu 3 bulan. Langsung saja jawab. Jika dihitung bunga per bulan, maka 10% dikali 300 juta rupiah dibagi 12 bulan dikali 1 bulan, maka hasilnya adalah 2.500.000. Sedangkan pajak 15%, yaitu 15% dikali bunga tadi dikali 2.500.000 sama dengan 375.000 rupiah. Maka dapat disimpulkan bunga bersih apabila diambil per bulan yaitu 2.125.000 rupiah. Namun jika bunga diambil setelah jatuh tempo atau 3 bulan tadi, perhitungannya seperti ini. Bunga yang pertama 10% dikali 300 juta rupiah dibagi 12 bulan dikali 3 bulan sama dengan 7.500.000 rupiah. Namun itu adalah bunga kotor, belum diambil pajak ya. Kemudian hitung juga pajak. Pajak 15% dikali 7.500.000 rupiah sama dengan 1.125.000 rupiah. Jadi bunga bersihnya adalah 7.500.000 rupiah dikurangi pajak 1.125.000 rupiah, maka hasilnya 6.375.000 rupiah.
Secara umum, tujuan pemasaran bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Kemudian yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Sementara konsep-konsep pemasarannya, ada 5 konsep dalam pemasaran di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Di sini oleh bank ya. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Sehingga konsep ini menimbulkan adanya marketing utopia atau pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran. Konsep produk merupakan konsep yang menekankan pada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik. Konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia, atau kapling-kapling pemakaman, dan juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Keempat, yaitu konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Nah, konsep yang terakhir yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan pada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Bagi dunia perbankan, konsep yang paling tepat untuk diaplikasikan adalah konsep pemasaran yang bersifat kemasyarakatan atau paling tidak menggunakan konsep pemasaran. Dalam dua konsep itu, jelas tertuang bahwa pelanggan benar-benar harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar pelanggan tetap setia menggunakan produk atau jasa-jasa yang dihasilkan bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.